Selamat pagi adik-adik. Berjumpa kembali di Sekolah Minggu Online bersama Pak Sigit dan Bu Evi. Sebelum kita memulai Sekolah Minggu Online hari ini, kita akan menerima berkat dari Bapak Pendeta. Silakan Pak Heru. Selamat pagi Bapak, Ibu, Guru, Sekolah Minggu, dan anak-anakku Sekolah Minggu Gereja Kristen Jawa Mogoharjo yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Sebelum kita mengikuti Sekolah Minggu pagi hari ini, mari kita hening sejenak. Terimalah berkat sukacita. Sekolah Minggu pagi hari ini ada di dalam kuasa berkat Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Heru. Ya, minggu ini adalah minggu kedua memasuki bulan keluarga dari gereja kita adik-adik. Nah, kita juga pastinya akan beribadah bersama-sama teman-teman semua. Kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan, juga nanti akan mendengar firman Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita pagi ini dengan memuji, dengar Dia panggil nama saya. Sambil tepuk tangan ya adik-adik ya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Kita akan doa bersama-sama dalam doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Adik Puspa. Silakan Adik Puspa. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, hari ini, pagi ini, kita mau ibadah. Berkatilah guru-guru yang di sekolah minggu. Berilah kita kepintaran, berilah kita kesehatan, dan takut akan Tuhan. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Dek Puspa. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, adik-adik pasti cinta dengan ayah, Kasih. cinta dengan mama, Pasti juga. cinta dengan kakak, Dan juga adiknya kan? Ya, karena kita adalah keluarga Tuhan. Mari kita pujikan, ku cinta keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Kita pujikan sekali lagi sambil bergandengan tangan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali,
semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ya, kita akan memasuki apa, Pak Sigit, sekarang? Kita akan mempersembahkan persembahan kita dengan Ya. cara Adik-adik bisa memasukkan persembahannya ke dalam amplop, lalu ditulis persembahan untuk sekolah minggu GKJ Maguwoharjo, lalu bisa dititipkan mamah papahnya agar disampaikan ke gereja. Itu ya adik-adik ya, jangan lupa kita walaupun sekolah minggu online kita tetap persembahan, oke? Ya, terima kasih adik-adik. dan kita akan mengiringi persembahan ini dengan lagu Bawa Bawa persembahan. Bawa persembahanku dengan sukacita, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Ya. Persembahan akan kita bawa dalam doa yang akan dipimpin oleh adik kita Kensi. Silakan. Teman-teman, mari kita berdoa. Lagi Tuhan Yesus, pada saat ini kami telah memberikan persembahan kami. Berkatilah persembahan kami ini Tuhan, supaya dapat berguna untuk memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Dek Kensi. Setelah persembahan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan memuji nama Tuhan dahulu dengan lagu Mari masuk. Kita siapkan hati kita adik-adik. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan yang nantinya akan dibawakan oleh Om Agung, kita akan doa untuk kita memohon penyertaan Roh Kudus agar kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dipimpin oleh Adik Aleta. Silakan. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah kami ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu.
Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya. Amin. Terima kasih Dek Aleta. Kita panggil Om Agung yuk. 1, 2, 3. Om Agung. Hari ini, nah adik-adik tadi sudah memuji Tuhan, sudah bernyanyi rame-rame. Nah sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, Om Agung minta sesuatu kepada kalian, yaitu ada 5 kertas yang masing-masing ada hurufnya. Huruf apa? S. Kemudian huruf apa ini? U. Huruf apa ini? K. Huruf apa ini? M. Huruf apa ini? A. Kemudian R. Jadi kalau 5 huruf ini dijadikan satu, kira-kira apa nama kitab dalam Alkitab? Apa kira-kira yuk? Tahu kalian? Yuk. Apa? Apakah ada kitab namanya Sekaurmer? Tidak ada. Coba kita susun ya. Kalau yang kitab depannya M, tuh M. Kemudian apa belakangnya? Hah? A. Oh iya betul. Nah, kemudian ada kitab namanya Mau? Enggak ada ya. Aduh. Atau Mas? Oh Mas ada. Kalau Mas belakangnya nggak ada M. Kira-kira apa? Nah ini mungkin ini. Oh bukan. Nah ini Mar. Sudah ketemu Mar. Maru nggak ada. Mars, oh planet malahan, bukan. Mars, oh ini ada K. Kemudian ada Terakhir apa hurufnya kira-kira? Oh ya betul. Markus. Yeay, pintar semua. Baik adik-adik, minggu ini 10 Oktober kita akan baca firman Tuhan yang diambil dari Markus. Ya, yuk. Markus 10. Markus 10. Sudah ketemu semua?
Di Perjanjian Baru ya adik-adik ya. Ayatnya yang ke-17 sampai ke-31. Om Agung akan baca untuk kalian. Kemudian kalian bisa baca bareng-bareng di rumah dengan adik atau sendiri atau dengan papa mama, silahkan. Markus 10 ayatnya ke-17 sampai dengan 21. Dari Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Orang Kaya Sukar Masuk Kerajaan Surga. Om Agungan baca untuk kalian ya. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayah dan ibumu." Lalu orang itu kepadanya, "Guru, semua itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jauhilah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Lalu kata Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-muridnya tercengang mendengar perkataan itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Mereka makin gempar dan berkata kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau." Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Yeay, terima kasih adik-adik buat kebersamaannya membaca firman pada pagi hari ini. Nah, adik-adik, tema kita pada hari ini adalah kuserahkan semua pada Tuhan. Ya, apa tadi temanya? Kuserahkan semuanya pada Tuhan. Nah, adik-adik, pembacaan firman pada pagi hari ini adalah ketika ada 3 poin yang perlu kita ingat. Yang pertama adalah kita tidak boleh egois. Nah, adik-adik, siapa di sini yang punya saudara di rumah, misalnya adik atau kakak? Ya, siapa? Ada beberapa, ada yang
anak tunggal. Nah, adik-adik, yang pertama yang Tuhan ajarkan adalah kita tidak boleh egois terhadap orang lain. Misal kalian punya mainan, punya mainan kayak gini dong. Nah, kalian asik bermain, aduh jatuh. Kemudian ketika adikmu, kak pinjam mainannya untuk bermain, nggak boleh. Terus adik nangis. Nah, ada nggak rasa iba di hatimu? Ada nggak rasa kasihan di hatimu? Adikku kok nangis ya, gini ya. Adikku kok nangis. Atau kalian malah seneng, boleh adikku nangis, adikku nangis, adikku nangis gitu. Apakah begitu? Tentu tidak, adik-adik ya. Sebagai anak Tuhan yang luar biasa, ketika kalian luar biasa, kalian tidak harus menjadi Spider-Man, tidak harus. Tetapi bagaimana kita bisa berbagi dengan saudara kita, dengan tetangga kita, dengan teman kita di sekolah mungkin yang sudah masuk sekolah, atau dengan papa mama. Tentu begitu. Jadi tidak harus menjadi Spiderman yang bisa melompati, tidak harus ya. Tetapi bagaimana kita bisa berbagi dengan teman-teman kita, dengan saudara kita, dengan keluarga kita. Itu yang pertama. Jadi tidak egois. Yang kedua adalah tidak menjadikan kekayaan menjadi sesuatu gaya hidup yang sombong. Jadi kalau punya Spiderman terus sombong pada teman-temannya, aku punya Spiderman, aku punya Spiderman, aku punya Batman lagi nih, punya. Tidak harus begitu ya. Tetapi ketika kita punya mainan dua, kemudian misalnya ada teman kita yang mau pinjam, silakan pinjam, tapi jangan dirusain ya. Kita bermain bersama, enak kan? Nah, ketika punya gitar ini, yang suka musik, ada yang mau pinjam, Dek, atau panggil nama, Kak, pinjam gitarnya dong. Apakah harus sebelah? Wah, aku suka. Apakah harus sebelah dua? Enggak kan? Mungkin kalian bisa berbagi dulu. Oke, 5 menit kamu mainin, nanti aku ganti 5 menit. Itu kan enak kan? Jadi tidak ada yang harus menangis, tidak ada yang harus rebutan. Wah, aku punyaku. Kemudian malah gitarnya putul nanti. Jadi malah gak bisa bermain. Ya. Dan yang ketiga adalah suka memperhatikan orang lain. Jadi ketika ada teman kita yang yang kesusahan, jadi bisa memperhatikan mereka. Jadi tadi di dalam Alkitab tadi sudah dikatakan bagaimana seorang muda yang kaya. Kata kaya itu dia punya segala-galanya. Kalau saat ini mungkin dikatakan seorang muda yang sultan gitu ya. Jadi sudah punya segalanya. Kemudian Tuhan, anak muda tadi bertanya, Tuhan, semua sudah kulakukan sejak masa mudaku. Luar biasa nih. Tetapi ketika ada satu yang kurang dalam hidupnya, yaitu jualah seluruh kekayaanmu. Satu hal yang berat bagi anak muda ini untuk menjualnya. Akhirnya dia mengundurkan diri. Jadi adik-adik, ketika kita mempunyai sesuatu, yang pertama adalah tadi poinnya adalah tidak egois. Kemudian yang kedua adalah apa yang kita punya tidak menimbulkan gaya hidup yang berlebihan. Misalnya tidak mau berbagi, sombong, ataupun suka pamer. Bukan itu. Dan yang ketiga adalah suka memperhatikan orang lain. Jadi ketika ada teman kita yang mungkin mau pinjam, ketika teman kita ada yang mau bermain bersama dengan kita, marilah
kita bisa berbagi dengan mereka. Yang pertama adalah tidak egois. Kemudian yang kedua adalah apa yang kita miliki tidak menimbulkan satu gaya itu yang tidak baik. Dan yang ketiga adalah memperhatikan orang lain. 3 poin ini yang kita akan lakukan. 3 hal ini yang adik-adik bisa lakukan di dalam kehidupan. Maka bagi Tuhan semua aku serahkan tadi temanya dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita saja. Itu firman yang bisa aku berikan pada kalian. Tetap semangat. Kita percaya bahwa pandemi ini akan segera berakhir. Kita percaya kita akan kembali bertemu di ibadah-ibadah tatap muka lagi ya. Oke, kita akan berdoa dulu ya adik-adik. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kau mengajarkan kami untuk kami tidak menjadi pribadi yang egois, untuk kami tidak menjadi pribadi yang suka pamer Tuhan, ataupun menjadikan kami pribadi yang suka memperhatikan akan orang lain. Biarlah itu jadi dalam hidup kami dan anak-anak. Tuhan berkati sehingga firman-Mu menjadi firman yang tidak sia-sia, firman merema di dalam setiap kehidupan kami dan anak-anak. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan sisa ibadah ini dalam tangan kuasa-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Waktu kami serahkan kepada Ibu Evi, Pak Sikit, dan Dek Eca. Dadah. Terima kasih Om Agung. Firman-Nya luar biasa. Apalagi kalau dibawakan oleh Om Agung, pastinya adik-adik gimana adik-adik? Ya, memberkati, sangat memberkati. Dan juga Om Agung itu kan apa ya, kalau mengajar itu berapi-api. Berapi-api. Ya. Jadi api Roh Kudus juga turun pada kita semua ya. Puji Tuhan. Dan ya. Sekarang kita akan membuat terakan ya. Wah, ini yang ditunggu-tunggu juga ini sama adik-adik semua ya. Dan terakarnya hari ini akan dipandu oleh Dek Sea dan Dek Fidel. Silakan. Pagi teman-teman. Kita mau membuat lampion. Bahan-bahannya gunting, lem, kertas, lipat, dan tali. Ikutin aku ya. Kakak buka ini ya. Nah, biar enggak kebentuk. Garisnya itu nanti semua. Habis itu kita buka, terus dilipat atasnya. Buka dulu, buka. Ini atasnya. Bawahnya juga dilem. Bawahnya juga dilem ya teman-teman. Aku belum selesai teman-teman. Karena capek.
ini ya teman-teman. Kamu pakai ini aja, pakai ini aja. Terus di atasnya dikasih tali. Terus atasnya dikasih tali ya. Terima kasih Dek Sea dan Dek Fidel. Tuhan memberkati ya Dek Sea dan Dek Fidel. Dan hasil karya prakarya yang dibikin adik-adik ini bisa difoto atau di video lalu dikirimkan ke saksi kecil ya, biar nanti bisa dilihat teman-teman. Yang lainnya ya, teman-teman lainnya bisa melihatnya. Oh iya, oke. Kita akan berdiri, kita bangkit berdiri. Kita akan pengakuan iman rasuli ya, dengan sikap memperbarui sempurna. iman kita dengan sikap sempurna. Kita akan mengakui pengakuan iman rasuli. Ya, akan dipandu oleh Bu Evi. Silakan Bu Evi. Ya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk kembali adik-adik. Ya. Dan kita ini acara sekolah minggu hampir selesai. Ya. Kita akan memuji kembali dengan lagu apa Bu Evi? Yesus angkat dosaku. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut. Yuk, buang ke laut. Yuk, buang ke laut. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut. Yuk, buang ke laut. Yuk, buang ke laut. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat dosaku. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat dosaku. Sekali lagi. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut. Yuk, buang ke laut. Yuk, buang ke laut. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut. Yuk, buang ke laut. Yuk, buang ke laut. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat dosaku. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat dosaku. Yeay, kita bahagia karena Tuhan Yesus angkat dosa kita semua. Ya, habis ini kita akan menutup sekolah minggu online ini dengan doa yang akan dipimpin oleh Adik Dea. Silakan Dek Dea. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu. Pada pagi yang cerah ini kami telah selesai ibadah sekolah minggu. Berkati kami dan ajarkan kami untuk selalu setia kepadamu dan menjalankan semua perintah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Dek Dea. Sebelum kita akhiri ibadah pagi ini, jangan lupa ya adik-adik, kita tetap menjalankan prokes 5M. Yaitu apa Pak Sigit? Memakai masker,
masker, mencuci tangan dengan air dan sabun, menjaga jarak, membatasi mobilitas, ya, dan menjauhi kerumunan. Ya adik-adik ya, jangan lupa loh itu kita lakukan setiap hari. Dan kita mengucapkan terima kasih ya kepada adik-adik sekolah minggu yang sudah pelayanan pada ibadah pagi ini, juga kepada Om Agung yang sudah membawakan firman, kepada Bapak Pendeta Heru Sumboto, juga kepada kakak-kakak tim multimedia yang terima kasih layani ibadah pada pagi hari ini. Sebelum kita tutup ibadah pagi ini, kita akan menerima berkat dari Bapak Pendeta Heru. Ya, silahkan Bapak Pendeta Heru. Anak-anakku, tunduklah akan didikan Tuhan, sebagaimana pesan yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru Sekolah Minggu, baik melalui kisah maupun pengajaran pagi hari ini. Terimalah berkat Tuhan. Di dalam kasih Allah Bapa, damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, serta di dalam persekutuan Roh Kudus, senantiasa mendatangkan sukacita dan damai sejahtera bagi Bapak Ibu Guru Sekolah Minggu dan anak-anak Sekolah Minggu Gereja Kristen Jawa Maguharjo saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta Heru. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita akan akhiri ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini dengan lagu Bapa Terima Kasih. Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.